Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian dimanapun saudara berada? Bertemu dengan saya, Barbara Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang saya beri nama Bincang Analisis Informasi Keuangan. Tujuannya adalah untuk menuntun saudara bagaimana kelak saudara bisa memahami apa yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah analisis informasi keuangan atau analisis laporan keuangan. Jadi dalam video saya yang sudah saya sampaikan itu banyak sekali materi-materi tentang analisis informasi keuangan. Namun sebetulnya apa sih gunanya analisis informasi keuangan? Kemudian juga saya ingin sampaikan bahwa karena mata kuliah ini bernama analisis informasi keuangan atau analisis laporan keuangan, sejatinya saudara memahami nama-nama laporan keuangan terlebih dahulu. Ya, nah jadi dalam kesempatan kali ini yang ingin saya bahas itu adalah tentang laporan keuangan, kemudian nanti capaian pembelajaran mata kuliah ini, kemudian saya ulas singkat tentang analis keuangan. Saudara, jadi deskripsi mata kuliah analisis laporan keuangan atau yang di dalam prodi saya, prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diberi nama analisis informasi keuangan. Jadi saudara, mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang cara-cara menganalisis laporan keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan yang sifatnya strategik untuk mencapai nilai perusahaan yang tinggi. Ya, jadi tujuan dari perusahaan itu adalah bagaimana bisa meningkatkan nilainya, ya. Nah, dengan demikian, mata kuliah ini akan membahas konsep strategik yang dihubungkan dengan penggunaan data laporan keuangan dan konsep penilaian. Mata kuliah ini akan membahas 3 jenis laporan keuangan. Saudara sudah pernah mendengar laporan keuangan, tapi kadang kalau saya tanya, apa sih komponen laporan keuangan itu? Masih kadang separuh orang keliru menyebutnya. Ya. Ada yang menyebut laporan keuangan itu neraca. Ada yang menyebut laporan keuangan itu jurnal. Laporan keuangan itu neraca lajur. Ya. Nah, makanya saya dalam kesempatan ini ingin menjelaskan dulu kepada saudara pemirsa sekalian. Mengapa saya perlu jelaskan laporan keuangan itu apa saja komponennya? Karena laporan keuangan ini adalah bahan yang akan kita analisis. Bagaimana seseorang bisa menganalisis laporan keuangan kalau dia tidak kenal laporan keuangan. Ya, jadi kalau dokter gitu akan menganalisis gitu ya, akan memeriksa pasiennya, dia kan harus tahu anatomi tubuh manusia. Dia harus tahu ya, ini namanya jantung, ini namanya paru-paru, letaknya di mana, wajarnya bagaimana, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau menganalisis laporan keuangan, Anda harus kenal dulu namanya, isinya nanti apa gitu. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan yang dulu disebutnya neraca. Dulu namanya neraca, tapi sudah berubah saudara namanya. Jadi laporan posisi keuangan. Kemudian laporan laba rugi komprehensif. Kalau orang dulu menyebutnya laporan rugi laba. Ya. Jadi di dalam standar akuntansi keuangan sudah dinyatakan bahwa neraca itu berubah nama menjadi laporan posisi keuangan. Laporan rugi laba dulu ya berubah menjadi laporan laba rugi komprehensif. Ini untuk perusahaan yang berbentuk berorientasi laba ya. Kemudian laporan arus kas. Ya,
Saya katakan tadi berorientasi laba karena ada organisasi yang berorientasi laba, ada organisasi non-laba atau nirlaba. Contohnya adalah untuk yayasan, nanti namanya ada sedikit perbedaan. Saudara, melalui mata kuliah ini, mahasiswa mendapat pengetahuan yang lebih mendalam tentang laporan keuangan utama perusahaan dan cara-cara menganalisisnya sebagai dasar pengambilan keputusan strategik dalam pengelolaan organisasi bisnis. Ya. Nah, melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan strategik. Jadi, harapannya setelah saudara mempelajari mata kuliah ini, saudara itu mampu melakukan analisis. Jadi, kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah seperti itu. Ya. Nah, saudara, dalam mata kuliah analisis informasi keuangan atau analisis laporan keuangan bersama saya nanti, saudara akan mempelajari tentang tinjauan analisis laporan keuangan. Sehingga capaian pembelajarannya yang pertama adalah diharapkan mahasiswa itu mampu memahami tinjauan analisis laporan keuangan, kemudian mampu melakukan analisis komparatif dan common size, mampu melakukan analisis rasio, ya, mampu melakukan analisis pendanaan, mampu melakukan analisis aktivitas investasi, mampu melakukan analisis arus kas, mampu melakukan analisis operasi, mampu melakukan analisis prospektif, dan mampu melakukan analisis kredit. Sumber yang akan saya gunakan di dalam mata kuliah ini adalah bukunya Subramanyam, ya. Nah, saudara, tadi saya sudah berbicara tentang laporan keuangan. Saya katakan bahwa bicara tentang mata kuliah analisis laporan keuangan atau analisis informasi keuangan, ingat bahannya, objeknya itu ya laporan keuangan. Maka saudara harus kenal dulu laporan keuangan itu apa saja namanya. Ya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan sekilas, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Ya, jadi laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan, ya, yang menyajikan, ya, aset, liabilitas dan ekuitas pada saat tertentu. Saya katakan aset. Dulu aset bernama aktiva, tapi sekarang tidak lagi, namanya aset. Ya. Kemudian liabilitas. Liabilitas dulu ada yang menyebutnya utang, ada yang menyebutnya kewajiban. Ya, tapi yang benar itu adalah liabilitas. Jadi di dalam liabilitas itu ada utang, ada pendapatan diterima di muka. Ya. Nah, jadi liabilitas itu lebih luas daripada utang. Utang itu bagian dari liabilitas. Ya. Jadi kalau utang misalnya utang dagang itu adalah klaim pihak ketiga ya, karena kita misalnya sudah membeli, sudah menerima barang tapi belum membayar. Ya. Jadi kewajiban kita untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Tapi kalau pendapatan diterima di muka itu, uangnya sudah kita terima, tapi jasa atau barangnya belum diserahkan. Jadi kewajibannya itu dari aspek yang berbeda. Ya, kalau utang itu hubungan kita kepada pemasok, ya. Tapi kalau pendapatan diterima di muka itu adalah kewajiban yang akan kita bayarkan, akan kita lunasi di masa yang akan datang terhadap konsumen. Nah, gitu. Kemudian ekuitas. Ya, ekuitas itu adalah selisih ya dari aset dikurangi dengan liabilitas. Jadi kalau dulu ada persamaan aktiva sama dengan pasiva, saudara, istilah pasiva sudah tidak digunakan lagi. Aktiva sama dengan utang plus modal, itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi persamaannya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Saya terangkan ini supaya saudara terbiasa dengan istilah-istilah itu. Karena nanti istilah-istilah tersebutlah yang akan digunakan di dalam laporan keuangan. Ya.
Nah, yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama satu periode. Jadi kalau laporan posisi keuangan itu menunjukkan posisi aset, liabilitas, ekuitas pada tanggal tertentu, kalau laporan laba rugi itu dia menyajikan pendapatan-pendapatan dan beban-beban selama periode tertentu. Ya, jadi misalnya periodenya 1 tahun akan ditunjukkan berapa total pendapatan selama 1 tahun dan berapa total pengeluaran selama 1 tahun, beban-beban selama 1 tahun. Ketika pendapatan lebih tinggi daripada beban, maka akan diperoleh laba dan sebaliknya. Lalu ada namanya laporan perubahan ekuitas, yang dulu disebutnya laporan perubahan modal. Jadi kalau modal itu sempit, saudara, ya. Tapi kalau ekuitas itu akan lebih luas. Lalu ada laporan arus kas, ya, laporan arus kas. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nanti kita lihat contohnya ya. Saya tidak terangkan di sini, kita akan lihat contohnya laporan-laporan ini. Nah, saudara, ini saya download ya. Contoh yang saya ambil itu adalah Indofood Sukses Makmur. Ya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya. Saudara perhatikan. Namanya laporan posisi keuangan. Bukan neraca kan? Tadi saya katakan laporan posisi keuangan itu berisi aset, liabilitas, ekuitas. Sekilas saudara saya perlihatkan, di sini ada aset. Ya kan? Di sini ada aset. Nah, kemudian aset terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar. Kalau dulu namanya aktiva lancar, aktiva tetap. Ya. Sekarang sesuai dengan standar akuntansi keuangan namanya aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian di sini ada total aset. Jadi tolong jangan lagi sebut aktiva ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang berikutnya. Liabilitas, saudara. Liabilitas dan ekuitas. Bukan utang dan modal kan? Di sini ada liabilitas. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kalau dulu utang jangka pendek, utang jangka panjang. Tapi istilah barunya adalah liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Oke. Nah, kemudian tadi saya sebut ekuitas. Ya. Saudara, aset itu harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi kalau saudara perhatikan tadi, total aset itu akan sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Ya, saudara, ini saya baru menerangkan sekilas tentang nama laporan keuangan karena ini akan menjadi bahan ya untuk dianalisis. Nah, saudara, kemudian ini yang namanya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Di sini kita lihat ada penjualan neto, lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, akan didapatkan laba bruto. Ya kan, dan seterusnya, saudara lihat ya. Kemudian di sini ada total laba komprehensif tahun berjalan. Ya kan? Nah, jadi yang ingin saya sampaikan tadi adalah tentang nama laporannya. Tentang nama laporannya. Adalah kewajiban saudara untuk melihat lagi, memperdalam lagi nama-nama akunnya. Ya, kalau dulu saudara sudah pernah belajar di akuntansi pengantar, Anda menyusun laporan posisi keuangan atau yang dulu disebut neraca, itu kan sederhana ya. Nah, dalam praktiknya nama-nama akun itu adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi masih di dalam apa namanya laporan laba rugi. Nah, masih dalam laporan laba rugi. Kita lihat di sini ada laba per saham. Ya, laba per saham yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk.
Ya. Kemudian kita lihat lagi, ini yang namanya laporan perubahan ekuitas. Bukan laporan perubahan modal ya, laporan perubahan ekuitas. Sini kita lihat laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Tapi kalau laporan posisi keuangan tadi per ya atau 31 Desember 2020 misalnya. Nah, ini saudara perdalam, saudara lihat saya hanya akan mengulas singkat saja karena hubungannya dengan nama. Nah, saudara di sini ada laporan arus kas. Ya. Jadi kalau laporan arus kas sama ya, dulu laporan arus kas, sekarang juga namanya laporan arus kas. Laporan arus kas itu dibagi 3, saudara. Jadi arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian laporan arus kas dari aktivitas investasi dan nanti ada aktivitas pendanaan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi arus kas dari aktivitas pendanaan. Ya. Jadi laporan arus kas itu menjelaskan arus keluar masuknya uang dari dan untuk aktivitas operasi, dari dan untuk aktivitas investasi, dari dan untuk aktivitas pendanaan. Nah, saudara, seseorang yang ahli di bidang analisis laporan keuangan dapat berprofesi sebagai analis keuangan. Ya, saudara, analis keuangan ini banyak dicari ya sekarang. Ya, jadi bahkan ada prodi khusus ya tentang yang membentuk analis lulusannya menjadi analis keuangan. Banyak juga pelatihan-pelatihan, workshop-workshop yang berhubungan dengan analisis laporan keuangan ini karena penting sekali. Ya. Jadi kalau dari orang dari SMA, dari SMK itu sudah pernah ya mempelajari cara menyusun laporan keuangan. Ada yang mengatakan bahwa akuntansi itu nanti akan diganti dengan teknologi. Ya. Tapi tidak untuk analisis laporan keuangan, saudara sekalian. Ya, analisis laporan keuangan itu tidak bisa digantikan dengan mesin, meskipun ada hasilnya. Ya, rasio misalnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus, tapi yang menganalisisnya itu adalah analis. Ya kan? Jadi kalau seseorang ke rumah sakit, dia periksa darah, kemudian dengan alat lalu keluar hasilnya dengan cepat, tapi yang melakukan analisis itu kan adalah dokter. Ya, ini gejala apa, sakit apa, bagaimana mengatasinya, itu kan adalah dokter. Jadi kalau ada ambil darah kemudian ke ke laboratorium atau ada air seni gitu kan, kemudian dicek di laboratorium, hasilnya kan analis nanti yang melihat, dokternya yang melihat. Ada apa gitu loh, apa makna angka-angka yang ada di dalam kertas tersebut dari hasil laboratorium tadi. Ya, dari hasil lab tadi artinya apa. Ya, begitu juga dengan analis. Jadi kalau di dalam laporan keuangan tadi ada banyak angka-angka yang tercantum, lalu kita akan menganalisis, mengartikan, memaknai. Jadi sebetulnya akuntansi itu adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, menyajikan. Kemudian jangan lupa, ya, ada lagi sebetulnya, bukan hanya menyajikan saja, tapi menafsirkan. Ya, jadi kita harus, akuntan itu harus bisa menafsirkan, memaknai angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut. Ini sehat enggak sih perusahaan ini? Kita akan lihat. Jadi dari data-data laporan keuangan itu kita bisa lihat apakah perusahaan dalam keadaan baik-baik saja, apakah perusahaan ini dalam kondisi yang sehat atau tidak. Ya, seperti itu saudara sekalian. Nah, analis keuangan ini tentunya akan dibutuhkan dalam sektor keuangan perusahaan. Entah itu perusahaan perbankan,
perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan asuransi, ya, semua sektor membutuhkan. Tidak terkecuali untuk perusahaan, untuk organisasi non-laba, perguruan tinggi misalnya, juga harus dapat menganalisis ya laporan keuangannya, bisa menilai sehat apa enggak, seperti itu. Ya. Jadi analis keuangan itu dibutuhkan dalam sektor keuangan perusahaan. Hal ini karena analis keuangan ini memiliki tujuan untuk memantau kondisi keuangan yang berguna untuk mengantisipasi risiko kerugian di dalam perusahaan. Ya. Jadi setelah kita mana ini ada apa gitu ya dengan perusahaan, sehat apa tidak. Jadi seperti kita ketahui bahwa analis keuangan itu adalah seseorang yang akan melakukan kegiatan untuk menilai kelangsungan kegiatan usaha, profitabilitas, stabilitas, dan menganalisis kegiatan usaha. Jadi dengan demikian, saudara, profesi analis keuangan ini menyajikan dan memberikan informasi laporan keuangan dalam bentuk rasio biasanya. Kemudian hasil laporan inilah ya di dalam analisis keuangan yang tersaji dalam yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya. Jadi hasil laporan yang sudah dibuat oleh analis tadi ya, kemudian disajikan kepada pimpinan perusahaan. Untuk apa? Untuk pengambilan kebijakan perusahaan yang biasa disebut dengan financial leverage. Ya, supaya nantinya setiap keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan itu bisa dilakukan secara tepat. Ya, dan diharapkan juga dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Ya, jadi laporan keuangan dianalisis oleh analis, kemudian disampaikan kepada pimpinan perusahaan, disampaikan bagaimana kondisi perusahaan. Kita akan lihat bagaimana kondisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan sebelumnya misalnya. Lalu bagaimana kondisi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenis misalnya. Nah, jadi kita tahu posisinya di mana. Ya, ibaratnya misalnya Anda menerima raport ya, waktu SMA itu ada raport, lalu ada nilai, Anda lihat, oh nilai matematika saya 8. 8 Anda itu bagus atau tidak? Caranya itu boleh dibandingkan dengan teman Anda, dibandingkan dengan rata-rata kelas. Ya, kalau nilai Anda 8, ternyata rata-rata kelasnya itu adalah 8,1, sesungguhnya 8 itu jelek, di bawah rata-rata. Ya, tapi kalau nilainya 8, ternyata rata-rata kelasnya itu adalah 6,5, maka 8 itu bagus. Nah, di situ kita bisa menganalisis. Tapi boleh juga Anda analisis nilai matematika itu berdasarkan nilai-nilai semester sebelumnya. Oh, sebelumnya saya matematikanya 7, sekarang 8. Oh, berarti sudah terjadi perbaikan dalam diri saya. Ya, jadi kita bisa bandingkan angka milik kita sekarang dengan sebelumnya, bisa juga bandingkan angka milik kita dengan rata-rata kelas. Lebih baik lagi bandingkan dengan rata-rata secara umum di luar sana. Ya, kita bandingkan dengan nilai matematika anak-anak yang dari SMA lain misalnya. Kita bisa bandingkan itu biasanya nilai UAN ya kalau dulu. Ya. Jadi nilai UN atau nilai UN ya, ujian nasional. Nah, di situ kita tahu posisinya. Saudara sekalian, harapan saya, keterangan singkat saya tadi tentang laporan keuangan, tentang analisis laporan keuangan, dapat menggugah saudara untuk lebih serius memperdalam mata kuliah analisis informasi keuangan atau analisis laporan keuangan. Saudara, untuk menjadi analis tentu saudara harus menjadi orang yang bekerja teliti, rapi, dan tepat waktu. Karena hasil analisis itu kalau dia benar, baik, tapi tidak disampaikan dengan tepat waktu juga nanti tidak bermanfaat lagi untuk pengambilan keputusan. Tetap semangat saudara sekalian dimanapun berada.
nanti bersama saya Anda akan memperdalam analisis informasi keuangan yang tampaknya rumit, tapi sebetulnya menyenangkan kalau Anda ikuti dengan baik. Niatkan belajar sebagai ibadah. Bismillah. Sekian saudara sekalian dimanapun berada, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.